Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gua Fahmi Muhammad. Hari ini hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 jam 14.07. Mungkin teman-teman akan mendapatkan video ini sekitar setengah jam atau 1 jam ke depan kali ya. Karena memang proses editing dan juga rendering memakan cukup waktu. Oke, kita akan mereview guys. It's been a while ya. It's been a long day without you my friend. Udah lama gue nggak ngeliat chart dan juga memberikan teman-teman insight. Tapi yang pasti adalah gue sudah memberikan teman-teman beberapa insight di dua video sebelumnya. Dan juga di grup Telegram pun gue memberikan beberapa sinyal. Selain Bitcoin ada juga altcoin yang alhamdulillah juga ada beberapa yang berhasil. Ada pun yang memang yang tidak, perlu dimaklumi karena setiap analisa itu pasti ada kesalahan gitu ya. Jadi butuh dianalisa kembali, do your own research. Setiap apa yang gue berikan sinyalnya itu hanya untuk sebagai pembelajaran dan juga referensi. Nah, tapi alhamdulillahnya syukur-syukurnya ya guys, untuk Bitcoin sendiri kan memang kemarin ada video ini ya. Pada video ini kan ada dua skenario yang gue mention kepada teman-teman dan memang ini skenario berapa ya? Skenario pertama karena dilihatin di awal video juga, jadi ya memang ini adalah skenario pertamanya dan alhamdulillah memang tepat atau sesuai berdasarkan apa yang kita analisakan di 34.900 ya di Fibonacci 1018 dan juga ekspektasi kita berarti sesuai di Fibonacci 1018 tertolak karena memang kalau kita hitung kemarin kan ada dua skenario ya. Yang pertama adalah di harga sekian terus dia turun ke bawah baru ntar dia naik lagi atau ternyata dari sini ntar baru dia naik lagi. Nah tapi yang pasti adalah pada level 34.900 Fibonacci 1618 ini memang adalah yang kita perlu perhatikan guys. Nah yang diperlu perhatikan itu pada level-level harga berapa aja sih sebenarnya. Karena kan sebenarnya level resistance yang kita perlu perhatikan kemarin adalah ini kan 31.800, 39 atau 32 ribuan. Nah ini sudah breakout, gua berharap bahwa ini bukanlah fake out. Kalau ini fake out akan menjadi percuma untuk Bitcoin menembus bull run-nya. Nah, kalau apa namanya, kalau kita lihat berdasarkan historis sih pada dasarnya sebenarnya akan ketemu bullish market atau cycle bullish-nya Bitcoin cryptocurrency. Jadi antisipasi teman-teman jangan mencari posisi untuk short selling atau yang hold lama atau yang hold panjang pun jangan melihat harga sekarang untuk TP cepet-cepet. Kalaupun memang teman-teman mau TP ya 30-40% lah ya dari capital atau margin teman-teman yang sudah dimasukin. Biar kalau memang harga itu ternyata naik lagi ke harga 40 ribuan ya teman-teman juga nggak terlalu nyesel juga ya, kemarin gue udah TP semua gitu, nggak terlalu nyesel lah. Ya sisihkanlah setidaknya 60 atau 50% untuk di TP di harga 44.000. Nah jadi gue juga akan memberikan teman-teman dua skenario di sini ya guys, yaitu adalah skenario koreksinya dulu dan juga skenario bullishnya sampai dengan harga berapa. Terus habis itu kita akan ngelihat liquidity untuk mungkin 3 atau seminggu hari ke depan ya. Nah jadi guys, basically kalau kita ngelihat berdasarkan harmonic pattern sih sebenarnya begini ya, penurunan itu possible. Jadi kalau kita tarik garis dari X ke A, jadi ada tanda panah ini ya, terus taruh di D, penurunan itu kan basically sampai dengan 27.000, 28.000. Tapi kan kita tidak mengharapkan bahwa harga itu turun ke harga 29 ke bawah ya. Karena ekspektasi kita dia harga 31 atau 32 itu menjadi level support. Nanti tinggal kita lihat aja liquidity-nya atau order buka di situ memang berat apa enggak. Kalau memang ada yang nembokin alhamdulillah. Nah tapi yang pasti kalau kita hitung-hitung berdasarkan Elliott Wave, ini kan adalah wave pertama guys. Nah ini adalah wave pertama di flat ini ya, apa namanya di flat pattern lah istilahnya ya, di flat patternnya atau area konsolidasinya. Ini pada ini subminute sorry, ini adalah subminute degree-nya yang dimana ini adalah 1 ya.
Jadi ini adalah leading diagonal yang dimana di saat kita melihat sebuah rising wedge, dia tertolak di Fibonacci 0786. Fibonacci 786 itu dari mana Bang? Dari sini ke sini teman-teman bisa make sure aja antara 764 atau 786 atau 0618. Nah, ini leading diagonal yang dimana ini adalah fake out lalu dia menembus lagi. Jadi kita bisa mention bahwa ini adalah 1 dan 2. Maka ini adalah wave 3 dan sedang mencari atau sedang menyelesaikan wave 4-nya. Nah, berhubung dia akan tertolak pada Fibonacci 1618, kita akan melihat berdasarkan Elliott Wave di manakah level support untuk wave 3 ke wave 4. Kalau untuk wave 3 ke wave 4 pada Fibonacci itu teman-teman bisa aktifkan Fibonacci 34 yang dimana angkanya adalah Fibonacci 146, 236, 0382, terus sebagai toleransi itu adalah 05 dan juga 06. Nah, tapi yang pasti adalah kalau teman-teman melihat pada Fibonacci 382, ini kan sebagai level resistance kemarin yang dimana sekarang menjadi level support kan, harga 31,8 atau 32 ribuan. Yang di sini kan beberapa kali memang harga itu tertolak dan tidak bisa breakout. Nah, jadi teman-teman kalaupun memang harga terkoreksi pada level saat ini, ya teman-teman nggak boleh khawatir atau tidak boleh panik. Ini penurunannya pun yang nggak terlalu signifikan ya, penurunannya nggak terlalu signifikan, cuma sekitar 9 atau 8%-an ya. Jadi ya wajar-wajar aja kalaupun memang harga itu harus terkonsolidasi di kandang babi di harga 35 ribuan sampai dengan di harga 32 ribuan. Jadi memang ini adalah area-area konsolidasi. Nah, kalaupun memang teman-teman masih yakin bahwa harga itu bisa bergerak naik, ya teman-teman akumulasi pada level saat ini pun sebenarnya nggak jadi masalah. Karena kalau berdasarkan perhitungan gua, kenaikan itu masih potensial atau possible sampai dengan 44 ribu. Tapi kalau memang teman-teman sudah ragu untuk ngambil lagi, nambah lagi maksud gue ya, atau teman-teman ada yang belum beli di harga 15, 17, karena kan gue menyarankan kemarin itu beli di harga 15 sama 17 ribu. Karena gue juga beli di harga 17.666 sama 15 ribu something. Kemarin harga berapa gue lupa. Nah, terus di sini pun walaupun sudah terlalu beresiko menurut gue, tapi teman-teman gue sarankan juga kemarin untuk nyicil-nyicil aja, persentase kecil, persentase nggak jadi masalah. Mumpung harganya pun ya masih di harga 20 ribuan lah. Kalaupun turun ke harga 18 atau kalaupun turun harga ke 12 ribu pun sebenarnya ngangkutnya nggak akan jauh-jauh gitu kan. Ya namanya Bitcoin pasti akan menemukan cycle bullishnya selama 4 tahun kan. Jadi ya tinggal hold aja gitu. Jadi nggak perlu khawatir terlalu tinggi atau khawatir terlalu besar bahwa investasi teman-teman tuh nggak akan balik lagi gitu. Nah, jadi pada dasarnya simpel aja sih sebenarnya kalau harga Bitcoin itu potensinya akan terkonsolidasi pada range harga sekian ya. Toleransi itu Fibonacci 05 dan Fibonacci 06. Cuman kalau gue lihat patokannya adalah EMA 50 pada time frame 4H yang dimana harganya di 32 ribu sekarang didukung dengan adanya Fibonacci 0,382 pas perhitungannya sebagai area support wave 4 atau koreksinya. Ini kalau nyari Fibonacci-nya tariknya dari mana? Tariknya dari wave 2 sampai dengan wave 3 di sini ya, sampai peak-nya kemarin. Nah, jadi dapatnya ini dia 382, 236 sama 146 sebagai toleransi 05 dan Fibonacci 06 diaktifin aja guys. Gitu. Nah, tinggal kita make sure aja nih. Sebenarnya pada level-level 32 ribu tuh ada yang nembokin apa enggak. Karena kan harapan kita memang ada yang nembokin ya guys. Nah, di mana nih? 3 hari kita weekly aja ya. Pada weekly sih sebenarnya kalau gue lihat-lihat mau harga 32 ribu, justru harga 33, 32 guys. Oh iya, 33 lah. Ini berapa? 31, 100. Paling berat itu harga 30.200 sama 29.000. Teman-teman perhatiin aja sih. Di range harganya berarti 33 ribuan 300. Nah, sampai dengan 33.100. Kalau kita lihat 33.100 itu berarti Fibonacci 0236 di sini dia. Makanya at the smaller time frame-nya harga itu tertolak baru dia naik lagi. Tapi basically sebenarnya ini possible juga sih. Ini possible aja menjadi level support, enggak harus melulu ke harga 32 ribu, tapi memang
kalau kita hitung-hitung ini adalah kandang babinya gitu. Karena memang kan ini level support yang tadinya level resistance kan harga 32.000 itu. Jadi kita akan ngelihat karena ini akhir bulan, ntar kita akan ngelihat November depan si sentimen pasar itu seperti apa, apakah menjual atau tidak. Tapi berhubung kalau kita lihat untuk sementara ini memang di harga 32 itu masih sedikit sih liquidity-nya yang nahanin harga 32.000. Tapi sebenarnya tebelnya itu 33.100 sih. 32 ribuan something sebenarnya juga ada, tapi yang nggak terlalu signifikan dibandingkan 33.100 ke atas. Cuman yang penting teman-teman tahu lah setidaknya harga atau angka konsolidasi saat ini tuh pada range harganya sampai dengan ke berapa kayak gitu ya. Nah itu untuk ini ya guys, ini untuk Bitcoin-nya. Untuk sementara ini pada skenario konsolidasi atau ini ya koreksinya ya 35 ribuan. Lalu kalau untuk skenario bullish-nya, nah ini kalau untuk bentar, ini dia intermediate ya. Ini kan dia minor, nah gini dia. Minor, ya ini bener intermediate. Jadi gini guys, nah 44.600 perlu diperhatikan ya. Karena kan ini adalah area konsolidasi atau kandang babinya harga 69.000 sampai dengan di harga 15.000 ini kandang babi ya. Jadi gue memang melihat potensi harga Bitcoin itu di harga 44.000 itu masih akan koreksi sedikit dalam. Cuman dalamnya pun ya kita akan lihat potensi harga penurunan sampai dengan harga berapa. Kalau kita ngeliat kemarin kalau kita ngeliat kemarin ini ini gue lupa jadinya corona atau covid itu kan berapa persen nih, sekitar 70-an%. Kalau kita ngeliat bulan berapa nih, Agustus 2015 ini kali ya, ini 30%. Ini kalau udah breakout ya, kalau breakout dia konsolidasi ini bulan Juni 2016. Nah di sini kali ya, ini pun kalau turun cuma 30%, terus ya nggak ada lagi. Jadi acuannya adalah antara kalau kita ngelihat barusan corona itu 70%, kalau kita ngelihat yang barusan di tahun 2015-2016 itu 30%. Jadi acuannya adalah di harga 44.000 antara dia koreksinya 30%, kalau 30% ya berarti turunnya sampai dengan harga-harga sekian, jadi konsolidasi lah gitu ya. Hitungan gue mana ya, WXY. Nah gini dia pakai ini aja lah. Ini ya, W kemarin itu di sini, terus X-nya itu adalah ini, nah gini ya, X baru ini adalah Y. Ini adalah minute degree bullish pattern, nah gini dia, WX udah dapet, Y karena dia ini juga sama, ini namanya leading diagonal, dia fake out, baru ntar dia naik lagi sampai dengan Y, baru ntar dia potensi turun koreksi 30% untuk menemukan C-nya. C-nya itu antara yang barusan gue bilang ya, antara dia itu turunnya at least 30%, 30% itu berarti, nah segini kali ya, atau dia turunnya adalah 70%. Kita lihat coba 70% tuh sampai dengan range harga berapa. Potensi sih kalau gue ngeliat sebenarnya 18 lah ya. Kalaupun 40, kalau 44 potensi harga turun palingnya 18. 18 itu, nah di sini dia. Segini lah ya, nah segitulah 18. Jadi 50%-an. Kalau 70% kayak barusan Covid, ya bisa aja sih kalau memang tekanannya memang juga pun besar karena terjadinya beberapa faktor lah anggaplah gitu ya. Cuman kalau berhubung gua melihat potensi Bitcoin ETF itu akan membawa impact yang juga cukup baik terhadap Bitcoin, jadi ya potensi memang menopang harga untuk tidak turun ke harga di bawah 15.000 atau menuju 18.000 itu possible banget gitu. Nah, tapi yang gue nggak suka sama ETF itu adalah udah banyak sekarang company besar atau fund manager yang mereka masuk Bitcoin. Jadi gue rasa sih harga Bitcoin itu agak sedikit bisa atau mudah dimanipulasi
menggunakan news atau juga menggunakan supply yang mereka punya kayak gitu ya. Di saat mereka mungkin harus tenor dari para investor itu sudah terpenuhi dengan jumlah berapa valuasi puluh triliun mungkin atau berapa ya, seperti itulah anggapannya ya. Itu juga kan akan membuat atau membawakan impact terhadap harga gitu ya, karena ada investor yang cuan di situ karena memang sudah waktunya untuk membayarkan si tenor tersebut gitu kan, karena sudah akhir kontraknya. Nah, jadi yang sebenarnya negatif atau yang gua nggak suka dari Bitcoin ETF itu sepertinya itu aja, karena kan ini adalah people money gitu. Jadi memang ya uang itu beredarnya harusnya adanya di orang aja gitu, di pasaran digunakan oleh orang, tidak digunakan oleh perusahaan. Tapi ya nggak jadi masalah sih menurut gua, karena kalau memang itu membawa impact baik terhadap Bitcoin ya why not gitu. Ya, cuman kita yang investor retail aja ya perlu bisa mengantisipasi, membaca pasar seperti apa, karena akan sedikit mudah dimanipulasi menggunakan news dan juga supply yang mereka miliki. Karena kan banyak banget fund manager atau perusahaan pendanaan, perusahaan investasi di Amerika yang sekarang tadinya adalah kontra terhadap Bitcoin dan cryptocurrency, sekarang justru pro terhadap adanya alternatif investasi ini kayak gitu dia guys. Oke, mungkin ini ya guys yang bisa gue sampaikan sih sebenarnya. Jadi basically apa yang sudah kita analisakan pada ini dua skenario ini tanggal berapa ya? Ini itu 1 bulan yang lalu, terus ini gue ngebahas Bitcoin enggak ya? Ini ngebahas Bitcoinnya sama-sama 1 bulan yang lalu ini. Ini ngebahas Bitcoin, dan alhamdulillah masih sesuai berdasarkan apa yang kita ekspektasikan. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan berdasarkan trading plan dan juga money managementnya ya. Sip, thank you very much buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Ini gini guys. Nah, mungkin teman-teman ada yang mikir nih sebenarnya apaan sih kok A, B dan C tapi nggak ada garisnya gitu. Nah, ini sebagai penyesuaian aja gitu, bahwa skenario harga Bitcoin itu potensinya akan sekian dan sekian gitu. Nah gini ya guys, sip. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. See you guys on next video. Peace out.